Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. Pas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kita kemarin sudah selesai membahas perkara jaiz. Jaiz fi'il sudah kita bahas, jaiz maf'ul sudah kita bahas. Jaiz fi'il berkaitan dengan sifat perbuatan Allah. Kalau jaiz maf'ul sifat yang diperbuat makhluk, sifat yang diperbuat. Artinya maf'ulnya gitu loh. Sifatnya fi'ilnya Allah dan sifatnya maf'ul. Karena kalau kita sudah tahu keadaan ini, berarti sama saja kita sudah tahu keadaan diri kita sendiri. Oh, makhluk itu la haula wala quwata. Ya, apapun yang muncul dari dirinya makhluk itu pasti dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada makhluk bisa memunculkan sesuatu, karena menciptakan itu adalah perbuatannya Allah. Jadi secara kasat mata, secara zahir, secara hukum adat, kelihatannya kita bebas diberikan pilihan oleh Allah untuk memilih apa saja. Kelihatannya kan begitu. Allah nggak mengintervensi kita. Lu bila bebas milih dah, mau milih apa dah, terserah dah. Mau maksiat, mau taat, mau apa. Nah, setiap apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, itu semua
berdasar kepada sesuatu yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya makhluk kan nggak bisa jalan sendiri. Walaupun kelihatannya yang milih kita, yang nentuin kita itu pada zahirnya gitu loh. Pada makna batinnya semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan jadi orang baik, siapa yang akan jadi orang jelek. Sama aja sutradara itu menentukanlah siapa penjahatnya, siapa jagoannya gitu loh. Siapa peran utamanya, peran pengganti, peran figuran, peran ini semua ditentukan oleh Allah secara hakikat gitu. Makanya kalau kamu nggak ngerti ilmu hakikat ini, nanti kamu ngertinya yang dohir-dohir saja. Apa yang nampak di luar, kayaknya itu yang berbuat si anu, itu nampaknya di luar gitu loh. Tapi makna batinnya yang harus kita imani itu semua atas kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang muncul sendiri, nggak ada. Dari mana dasarnya? Dari tadi la haula wala quwata illa billah. Makhluk itu nggak punya daya, nggak punya upaya. Ketika kok bisa menghasilkan sesuatu, maka itu pasti dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dengan selesainya pembahasan jaiz, selesai pula pembahasan kita wajib, mustahil, jaiz. Kuncinya diambil biar nggak berisik itu. Jadi yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20, yang jaiz ada 1. Lu jauh amat sih ini dong, Be. Be. Jauh amat kayaknya di situ. Ntar nggak kedengeran lagi. Ya, jadi berarti sudah selesai kita membahas tentang hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita akan membahas pula yang berikutnya setelah membahas sifat-sifat Allah yang jumlahnya berapa? 40. Hah? 40 berapa? 41. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, terus 1 jaiz. Jumlahnya berapa? 41. 41 itu apa? Cuman segitu aja sifatnya Allah? Enggak. Terus dan diwajibkan juga untuk diketahui oleh orang yang akil, yang telah berakal, yang telah balik, laki-laki, perempuan, tua, muda, wajib mengetahui pula bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib bagi Allah bersifat dengan semua sifat sempurna. Ini wajib tahu juga. Tadi kita sudah belajar sifat Allah yang jumlahnya 41. Maka yang 41 itu wajib diketahui secara terperinci gitu loh. Satu-satunya kamu harus tahu apa itu wujud, apa itu qidam, apa itu baqo, apa itu mukhalafah. Kamu harus mengetahuinya satu persatu dari 41 sifat Allah. Namanya mengetahuinya secara apa? Tafsil atau terperinci gitu loh. Ya, sama kayak orang begini, itu di musola Ar-Rahman itu yang ngaji siapa aja? Oh, ada 20 orang. Siapa aja? Sebutin tuh. Oh, ada Koim, Dwi.
Ketika disebutkan satu-satu itu namanya apa? Diperincikan gitu loh. Ya kan? Tapi kalau yang ngaji di Mushola Ar-Rahman berapa orang? 20 orang, siapa aja? Pokoknya banyak dah. Itu namanya apa? Secara global gitu loh. Secara garis besar. Kalau disebut satu-satu namanya terperinci. Lah, yang 41 ini wajib diketahui secara terperinci. Selanjutnya kamu wajib tahu pula bahwa sifat Allah itu enggak cuma 41, tapi enggak terbatas gitu. Orang nanya, masa sih sifatnya Allah kok cuma 41? Lu aja yang ngajinya enggak jelas. Makanya kalau ngaji yang tanak sampai hatam, jangan ngaji denger-denger enggak jelas enggak apa. 41 ini yang harus kita hafal, kita ketahui secara terperinci gitu loh. Karena otak kita terbatas, maka kita diperintah mengetahuinya pun secara terbatas. Lah yang 41 ini kan terbatas, ya kan? 20 wajib, 20 mustahil, 1 kan terbatas. Lah, karena kemampuan kita terbatas, maka ulama mencukupkan sebatas ini mengenal kepada Allah. Siapa yang tahu 41 ini, maka dia disebut orang yang ma'rifatullah. Artinya orang yang telah mengetahui apa yang menjadi hak-haknya Allah yang diwajibkan untuk diketahui oleh setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, semuanya wajib tahu ini. Adapun yang selebihnya dari ini, maka cukup kita ketahui secara garis besar. Gimana caranya? Bahwa Allah itu bersifat sempurna yang tidak terbatas, gitu loh. Kalau nggak terbatas bisa dihitung jari nggak? Ya nggak bisa, mau pakai kalkulator aja keluarnya E itu apa? Error, udah nggak bisa nambah angka lagi gitu loh. Ya, nah sifatnya Allah nggak terbatas. Sifat apa? Semua sifat-sifat sempurna itu wajib ada pada Allah. Semua sifat kesempurnaan. Sifat sempurna yang bagaimana? Sifat yang sempurna itu sifat yang bagaimana? Iya, yang bagaimana? Sifat yang sempurna itu sifat yang layak dipuji. Semua sifat yang layak dipuji itu sifat sempurna namanya. Sebaliknya, kalau sifat cacat ya nggak layak dipuji gitu loh. Nggak ada orang cacat sifatnya layak dipuji, nggak ada. Yang layak dipuji apa? Sempurna. Nah, semua sifat Allah sempurna, maka semua sifat Allah layak dipuji, dan itu jumlahnya nggak terbatas. Kita nggak bisa menghitung satu persatunya sifat Allah yang nggak terbatas itu, yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha yang nggak terbatas. Kita nggak bisa menghitung satu per satu, tapi yang kita wajib mengenalinya, dan itu diperintahkan oleh agama, hukumnya diambil dari ijma'nya para ulama, itu memutuskan orang Islam harus mengetahui 41 sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala secara terperinci. Adapun secara garis besar, kita imani pula bahwa Allah bersifat tak terhingga sifatnya, yang semua sifat itu sifat yang sempurna. Artinya sempurna, sifat yang layak dipuji. Terus berikutnya, begitu pula wajib diketahui
bahwa mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Kan yang 20 itu sifat yang wajib bagi Allah, sifat sempurna tuh yang 20 yang mustahil itu sifat yang kurang, yang nggak mungkin bagi Allah. Jadi kamu sudah tahu sifat yang sempurna bagi Allah ada 20, sifat yang cacat bagi Allah ada 20, yang mustahil yang kita tolak tuh. Lah yang ditolak apa cuma 20? Ya enggak juga. 20 itu sebatas itu kita harus bisa tahu bahwa sifat-sifat yang pokok itu mustahil bagi Allah. Apa itu? Buta, tuli, bisu, bodoh, lemah, itu semua sifat-sifat yang termasuk sifat yang kurang, yang cacat, yang mustahil bagi Allah. Maka kita harus tahu pula, jangan taunya cuma sifat yang sempurna saja tapi nggak tahu sifat yang sebaliknya. Maka kita mengetahui 20 sifat yang sempurna bagi Allah dan 20 sifat yang cacat, yang mustahil bagi Allah secara terperinci. Adapun secara garis besar, maka sifat sempurnanya Allah tidak cuma 20. Begitupun sifat kekurangan bagi Allah yang mustahil enggak cuma 20. Allah itu enggak tidur, enggak makan, enggak minum, enggak duduk, mustahil mati, mustahil jalan, mustahil yang enggak terbatas. Yang semua kemustahilan itu menunjukkan sifat yang tidak sempurna. Nah, kalau mau disebut satu-satu ya kapan kelarnya ngajinya? Maka ulama dengan memberikan batasan ini berarti mencukupkan. Apabila kita sudah tahu yang 20, kita sudah disebut orang yang menggugurkan kewajiban. Begitu pula tahu yang mustahil 20 sudah menggugurkan kewajiban. Sampai pula tahu pada perkara yang jaiz. Maka ini sebatas inilah kita mengetahui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selesai bab yang pertama yang berkaitan dengan uluhiyah, berkaitan tentang sifat-sifat ketuhanannya Allah. Maka masuk bab berikutnya, kita akan masuk bab nabawiyah, yaitu urusan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat nubuwah. Maka akan berbicara apa? Akan berkaitan sama sifat-sifatnya Nabi Muhammad dan semua nabi-nabi yang lainnya yang menjadi nabinya Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum membahas sifat-sifat kenabian, nah kita tuntaskan dulu tuh tentang sifat-sifat uluhiyah. Barangkali ada pertanyaan yang berkaitan sama sifat-sifat ketuhanan. Karena setelah ini kita akan masuk bab kenabian, maka ini harus jelas dulu. Jadi batasan mengenal Allah secara garis besar, secara pokok, kita disuruh mengenal Allah, yaitu bisa membedakan antara mana Tuhan, mana makhluk. Karena gunanya akal itu apa? Alat untuk membedakan sesuatu. Jadi indera kita itu diberikan oleh Allah, semua indera-indera itu untuk bisa membedakan satu perkara dengan perkara yang mata untuk apa? Iya, fungsinya apa? Membedakan warna, membedakan bentuk, gitu loh. Kalau cuma melotot doang, jadinya kamera.
Mata itu dipakai agar yang bisa membedakan siapa? Mata itu ya melotot. Kalau nggak ada akalnya, ya kamu tanya ini apa yang nggak tahu, kamu tanya ini apa nggak tahu. Jadi kelihatannya mata itu, tapi yang bisa membedakan yang satu dengan yang lain, yang nyuruh mata yaitu hati. Seluruh badan kita itu rajanya atau pengaturnya, presidennya adalah hati. Ya. Yang nyuruh mata melihat hati. Yang nyuruh mata mendengar, yang nyuruh pendengaran bekerja hati. Yang nyuruh tangan bergerak hati. Kalau hati nggak merintah, coba kalau ada apa-apa mata kamu suruh ngelirik, yang nyuruh ngelirik siapa? Hati. Mata mah mau ngelirik ya nggak ada urusan, mau melotot mata mah nggak ada. Merem terus yang mata terima, melek terus. Tapi yang nggak senang apa? Hati. Begitu ada cewek kelewat sampai naik-naik, maksain matanya suruh menjangkau. Kalau bisa mau dicopot matanya, lempar, kejar tuh, biar kelihatan terus gitu. Jadi hati dengan alat-alat ini bisa membedakan sesuatu. Dengan telinga hati bisa bedain, oh ini suaranya si Anu, oh ini kata-katanya si Anu, oh ini. Dengan hidung hati bisa membedakan ini baunya ini bau ini bau ini. Dengan lidah hati bisa bedain, oh ini masakan Padang, oh ini masakan kampung, oh ini masakan jengkol, ini bisa membedakan. Begitu pula akal. Dengan akal hati bisa membedakan mana yang Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Mana yang sifat-sifat Allah, mana yang bukan sifat-sifat Allah. Berarti secara garis besar dengan akal seseorang bisa membedakan mana yang Tuhan dan mana yang bukan Tuhan. Andai kamu punya akal tapi nggak bisa bedain mana Tuhan, mana yang bukan Tuhan, gimana? Dianggap waras nggak kamu? Orang yang nggak bisa bedain mana duit, mana daun, namanya apa? Waras apa waras? Nggak bisa bedain mana duit, nggak bisa bedain mana istrinya, mana istri tetangga, gimana? Waras nggak itu? Ente nggak bisa bedain yang begitu aja dianggap gila, apalagi nggak bisa bedain mana Tuhan, mana oh ini ya super gila namanya. Lah bagaimana wong Tuhan sama makhluk kok nggak bisa bedain? Ini kan beda yang kok sampai nggak bisa bedain. Kalau daun sama duit mungkin kayaknya sama-sama lempeng loh, ini kan masih mending gitu loh. Bini kamu sama tetangga kayaknya sama dari belakang loh, gitu loh, masih ada mirip-miripnya. Ini Tuhan sama, kan kok sampai nggak bisa membedakan, hingga nggak tahu mana sifat Allah, mana sifat makhluk. Masih ngomong Tuhan di atas, masih ngomong Tuhan turun, Tuhan punya tangan, Tuhan ini bagaimana sih? Katanya punya akal. Berarti orang yang nggak bisa membedakan mana sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan, mana sifat makhluk, berarti akalnya nggak dipakai mikir gitu. Akalnya nggak dipakai membedakan gitu. Nah, sedangkan kamu disuruh mengenal Allah hingga bisa membedakan mana yang jadi haknya Allah, mana yang jadi haknya makhluk. Berarti secara poin garis besar kamu disuruh kenal 3. Mengenali zat Allah, mengenali sifat Allah, dan mengenali perbuatan Allah, gitu loh.
Dengan tiga ini kita mau membedakan zat Allah yang bagaimana, sifat Allah yang bagaimana, perbuatan Allah yang bagaimana. Kamu kenal tiga ini, berarti kamu sudah bisa membedakan mana Tuhan, mana makhluk. Kamu nggak tahu tiga ini, berarti kamu nggak bisa bedain mana Tuhan, mana makhluk. Itu loh. Jadi jangan sampai ngaji tauhid mah ngapain ngaji tauhid. Kamu nggak ngaji ini nggak bisa bedain apa-apa nanti. Kemana-mana kenalnya Allah hanya namanya. Dibawa ke sono, dibawa ke sini, disebut-sebut cuma namanya. Lah itu Allah yang bagaimana? Tahu dah pokoknya dah. Yang penting yakin aja dah. Oh yang penting yakin aja gimana? Perintahnya bukan yang penting yakin aja, perintahnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Perintahnya ketahuilah gitu loh. Bukan yakinilah, bukan perintahnya. Kalau kamu disuruh meyakini begitu, sama-sama kamu kayak orang-orang di luar Islam. Orang-orang di luar agama Islam nih, agama yang lain nih, agama sebelah. Kalau kamu masuk ke agama mereka atau kamu nanya sama mereka, ketika mereka bertanya lebih dalam masalah agamanya, kata pendetanya apa? Yakini aja. Kalau nanya-nanya berarti nggak yakin, kan repot. Justru orang nanya dianggap nggak yakin. Kalau nggak nanya, yakin. Berarti yakinnya dengan kebodohan. Yakinnya nggak pakai ilmu. Lah sedangkan orang Islam disuruh yakin pakai ilmu. Caranya gimana? Suruh nanya, suruh cari tahu, sampai kenal apa bedanya zat Allah dengan zat makhluk. Apa bedanya sifat Allah dengan sifat makhluk? Apa bedanya perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk? Gitu dong. Maka ketika kamu sudah ngerti perbedaan itu, tiap kamu nyebut nama Allah, disertai pula kamu mengingat yang punya nama, yang bagaimana nama itu. Kamu takbir, kamu zikir, kamu sujud, hati kamu hadir mengingat Allah, bukan cuma mengingat namanya. Kenapa? Karena kamu sudah bisa mengenali zatnya, mengenali sifatnya, mengenali perbuatannya, gitu loh. Jadi maka penting kamu ngaji ilmu ini sampai kamu bisa membedakan itu, sampai kamu nggak akan tertipu lagi mana yang jadi sifat Allah, mana yang jadi sifat makhluk. Jadi secara garis besar kita ketahui bahwa zat Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah. Nah, dimulai dari mana mengenal Allah? Dimulai dari mengenal diri kita sendiri. Ya kan? Dikatakan apa? Man arafa rabbahu faqad man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka akan mengenali Tuhannya. Kok bisa begitu? Iya. Karena akal itu menemukan sesuatu itu hanya dua. Tuhan yang menciptakan dan makhluk yang diciptakan. Gak ada kata akal, ada nih setengah Tuhan, setengah makhluk, ada nggak? Nggak ada. Setengah dewa. Ada. Yang ditemu akal hanya dua, nggak ada yang lain lagi, nggak ada. Makhluk atau kholik, pencipta atau yang diciptakan. Nah, dari mengenal itu dua itu, nanti baru kita bisa melangkah mengenal. Sama aja beginilah. Berarti dua itu kita ambil A sama B gitu. Saya mau mengenali dua perkara, A sama B. Saya pengen kenal dua-duanya.
Tapi yang A ini saya nggak bisa ketemu. Nggak bisa saya lihat, nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang, nggak bisa saya raba, nggak bisa saya jangkau yang A ini. Yang saya bisa kenali jangkau adalah si B. Nah, caranya saya kenal A bagaimana? Sifatnya siapa? Kalau nggak tahu caranya gimana? Lewat si B. Lewat siapa? Kenapa? Sifat B kan bisa kita ketahui, bisa kita pegang, bisa kita raba, bisa kita sentuh, bisa kita jangkau. Sifatnya si B. Kalau si A nggak bisa. Maka melalui sifatnya si B inilah kita akan mengenali sifatnya si A. Gitu loh. Gimana caranya? Segala yang ada pada si B kita ketahui dulu, baru mau kita bedakan. Apabila sifat yang begini, maka dia berarti bukan A, gitu loh. Kalau nggak ada sifat-sifat yang ada pada si B, berarti dia A, gitu doang. Jadi cara mengenali Allah ya bukan mana Allahnya, coba saya mau ketemu. Ya itu bukan mau kenal namanya begitu. Cara mengenali Allah melalui makhluk, mengenali keadaan makhluk, lalu mau dimukhalafahkan bahwa Allah itu enggak yang begitu, sifatnya enggak yang begitu, perbuatannya enggak yang begitu. Terus dimulai dari mana? Dimulai dari yang namanya alam. Alam itu isinya apa aja? Alam itu isinya apa? Hah? Alam itu isinya apa? Alam itu sama dengan kalau dibahasakan banyak namanya alamin. Ente tiap hari nyebut ya, alhamdulillahi. Alamin itu apa? Alamin itu kalimat jamak atau kalimat yang menunjukkan banyak. Kalau ngomong alamin berarti itu banyak alam, gitu loh. Masjid satu, masajid itu banyak masjid, gitu. Kalau ngomong masjid satu, kalau masajid banyak masjid. Kalau ngomong alam satu, kalau alamin banyak alam. Ya, ngomong ustadz satu, ngomong walad satu. Kalau ngomong aulad itu banyak anak. Anaknya berapa Pak? Satu. Anaknya berapa Pak? Banyak. Kalau banyak namanya aulad. Kalau satu walad. Alam itu satu. Kalau alamin banyak. Berarti kalau satu kita ambil ini aja nih. Apa namanya ini? Alam. Kalau botol, mic, meja ini namanya apa? Alamin. Gitu loh. Kalau satu alam. Isinya alam apa? Ini kelihatan isinya satu, nggak usah yang lain, nggak usah. Apa? Apa? Isinya alam, benda dan sifatnya. Bendanya mana? Ya ini plastik. Sifatnya mana? Bundar, lonjong, tinggi, halus, bening. Sifatnya. Isinya alam berapa? Apa? Benda dan sifatnya. Dalam bahasa tauhid disebut jirim dan arot. Jirim itu benda, arot itu sifat.
Ya, ini meja. Kita kenal ini meja dari mana? Bendanya dan sifatnya. Ini mic. Kita kenal ini mic dari mana? Bendanya dan sifatnya. Jadi seluruh alam, mau kamu ketemu mana aja, mau langit, mau bumi, mau hewan, mau tumbuh-tumbuhan, isinya pasti dua, benda dan lah. Di dalam bahasa tauhid disebut namanya jirim dan arad gitu loh. Jirim itu berarti zatnya makhluk. Arad sifatnya makhluk gitu loh. Jirim sifat makhluk, jirim itu bendanya makhluk atau zatnya makhluk. Yang bagaimana jirim itu? Jirim itu zat yang bertempat gitu. Setiap benda pasti punya tempat. Jadi jirim itu zat yang bertempat. Zat yang bertempat itu berarti zatnya makhluk. Mau di langit, mau di bumi, mau di dasar, mau di surga, mau di neraka, pasti ada tempatnya. Lah kalau ada orang ngomong, lah Allah tempatnya di mana? Gimana? Kalau ada orang yang nanya, Allah tempatnya di mana? Gimana? Iya, karena Allah bukan jirim gitu. Yang zatnya jirim itu adalah makhluk, begitu kan? Kalau Allah zatnya bukan jirim. Yang bagaimana? Ya nggak usah kamu pikirin. Namanya nggak bisa dijangkau, nggak bisa disentuh, nggak bisa dilihat, nggak bisa. Jadi caranya kenal hanya dari arah membedakan dengan zatnya makhluk, itu doang. Kalau makhluk zatnya bertempat, dibatasi oleh ruangan, berarti zatnya Allah tidak butuh tempat. Karena tempat itu diciptakan oleh Allah untuk makhluk. Allah nggak butuh tempat. Jadi yang pertama kamu kenal nih, zatnya Allah bukan jirim. Artinya zatnya Allah bukan zat yang bertempat. Kalau ada yang nanya Allah di atas apa di bawah, oh udah. Berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Apalagi ngomong Tuhan duduk di atas singgasana kursi Tuhan, wah ini udah kacau lagi. Berarti sama sekali nggak kenal Allah. Kenalnya cuma namanya Allah. Terus yang kedua sifat. Sifatnya makhluk namanya apa? Arad. Arad itu sifat yang bagaimana? Arad itu sifat yang berubah-ubah. Bisa di sono, bisa di sini, bisa kecil, bisa gede, bisa hitam, bisa putih, bisa sifatnya berubah. Bisa senyum, bisa cemberut, bisa sakit, bisa sehat. Maka semua sifat-sifat yang mengalami perubahan bukan sifat Allah. Itu Allah itu senyum, oh nggak mungkin. Kenapa? Senyum itu sifat yang mengalami perubahan. Allah marah, nggak mungkin. Jadi semua sifat yang bisa mengalami perubahan namanya apa? Arad. Sedangkan sifatnya Allah bukan arad. Itu aja udah. Yang bagaimana? Nggak usah kamu pikirin. Tugas kamu hanya membedakan mana yang sifatnya makhluk, maka itu bukan sifat Allah. Mana yang zatnya makhluk, maka itu bukan zatnya Allah. Gitu kan? Dengan ini kamu kenal Allah, gitu loh. Ketika nyebut Allah, apa yang diingat? Yang diingat apa? Wahai zat yang, wahai nama Allah yang zatnya bukan jirim, yang sifatnya bukan arad. Itu yang diingat tuh. Bukan waktu nyebut Allah yang kamu ingat apa?
pokoknya Allah aja, yakin aja lah. Berarti nggak ingat apa-apa dong. Yang diingat nama, ingat lain nama lagi Rahman, ingat lain nama lagi Rahim, nama semua lah. Yang punya namanya bagaimana? Udah nggak tahu, yakin aja lah. Nggak boleh begitu. Harus ada yang kamu ingat. Sampai nanti puncaknya kita akan mengenal Allah itu zat yang tidak butuh segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan Dia. Gitu. Itulah zatnya Allah, itulah yang namanya Tuhan. Zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu dan segalanya butuh kepada Dia. Secara mudah kita kenal zat Allah bukan jirim yang bertempat. Sifat Allah bukan sesuatu yang berubah-ubah. Tinggal satu lagi, apa? Perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Menciptakannya bagaimana maksudnya? Yang nggak butuh alat, nggak butuh bantuan. Terus perbuatan Allah sifatnya bagaimana? Kita mengenali perbuatan Allah itu yang tidak punya tujuan. Gitu. Kalau perbuatan makhluk punya tujuan. Coba bedanya di mana tuh? Perbuatan yang punya tujuan dan perbuatan yang nggak punya tujuan. Coba perbuatan yang punya tujuan contohnya kayak apa coba? Mengharapkan hasil. Contohnya apa? Saya mau apa? Bekerja. Tujuannya dapat penghasilan. Itu perbuatan makhluk kan? Saya bekerja, entah itu macul, bengkel, becak, presiden kayak, menteri kayak, jadi apa kayak, tujuannya mau cari hasil. Berarti punya tujuan. Perbuatan yang punya tujuan, dia mengharapkan hasil dari yang dituju. Nah, pertanyaannya, yang memberi hasil, yang memunculkan hasil siapa? Dia atau yang lainnya? Yang memunculkan hasil itu, yang berbuat itu atau orang lain? Orang lain. Gitu kan? Mau Allah, mau siapa, kita nggak ngomong dulu nih. Yang penting perbuatan yang punya tujuan itu seseorang yang melakukan sesuatu dan berharap bisa menghasilkan, yang hasil itu dimunculkan oleh yang lain. Saya mau makan biar kenyang. Saya mau makan tujuannya kenyang. Makan pekerjaan saya tuh tujuannya pengen. Lah yang bikin kenyang siapa? Saya atau bukan? Bukan. Berarti saya akan memerlukan bantuan orang lain untuk bisa membantu menghasilkan tujuan saya, gitu loh. Kalau nggak ada yang bantu, bisa hasil nggak? Saya punya tujuan mau ngambil air, pingin dapat air tanah. Tujuan saya mau dapat air, caranya gimana? Saya butuh bantuan. Siapa yang kita dimintai bantuan? Siapa? Pacul, linggis, sampai nanti keluar. Yang ngeluarin air saya bukan. Jadi perbuatan yang punya tujuan itu perbuatan yang mengharapkan hasil dari orang lain, gitu loh. Ya kan? Perbuatan yang punya tujuan, perbuatan yang mengharapkan hasil dari yang lain. Lah, perbuatan Allah nggak begitu.
Kalau Allah perbuatannya punya tujuan, berarti Allah mengharapkan hasil dari yang berarti Allah lemah kalau begitu. Paham nggak? Makanya kamu kalau naik sama kiai-kiai, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah bikin makhluk tujuannya, ya, Allah bikin makhluk, terus makhluk dikasih perintah. Dengan adanya makhluk dan diberi perintah, Allah mengharapkan makhluk jadi orang yang begitu. Begitu. Masa Allah mengharapkan sama siapa? Gimana sih? Jadi kamu nggak boleh mengatakan Allah menciptakan makhluk tujuannya agar itu salah gitu. Yang ngertiin begitu berarti nggak ngerti bedanya mana perbuatan makhluk, mana perbuatan Allah. Lah perbuatan Allah itu bukan qasdun, bukan sesuatu yang punya tujuan, tapi perbuatan Allah namanya lil hikmah. Apa itu lil hikmah? Hikmah itu satu perbuatan yang dari perbuatan itu akan memunculkan perbuatan yang lain, yang kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Allah bikin makhluk, terus Allah bikin perintah. Dengan perintah itu makhluk diciptakan jadi orang taat. Makhluk diciptakan jadi orang jelek. Munculnya makhluk yang taat dan yang jelek, yang munculin siapa? Allah. Berarti Allah nggak mengharapkan siapa-siapa dong. Allah nggak punya tujuan dong. Tapi namanya lil hikmah. Apa itu lil hikmah? Munculnya sesuatu mengalamatkan akan munculnya sesuatu yang lain. Allah bikin mendung, tujuannya apa? Ya nggak punya tujuan. Allah bikin mendung, hikmahnya akan turun hujan. Kenapa? Karena mendungnya Allah yang bikin, hujannya Allah yang bikin, gitu loh. Bagaimana disebut tujuan? Kalau tujuan itu mendungnya Allah yang bikin, hujannya orang lain yang bikin, gitu loh. Nyambung nggak? Ya kan? Kamu menyekolahkan anak kamu ke sekolahan, bawa anak kamu ke sekolahan itu kerjaan kamu kan? Tujuannya apa? Biar pinter. Setelah di sekolahan anak kamu pinter, yang bikin pinter kamu bukan? Nah begitu. Kalau yang bikin pinter kamu juga, maka nggak disebut tujuan. Namanya lil hikmah, gitu loh. Kenapa? Kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Makhluknya dibikin Allah, taatnya dibikin Allah. Surganya dibikin Allah, nikmatnya dibikin Allah, gitu. Jadi Allah itu ya tujuannya nanti bikin makhluk biar makhluk pada taat. Kalau makhluk udah taat, nanti Allah pengen tujuannya mau dimasukin ke surga. Biar apa? Biar makhluk dapat nikmat. Yang ngasih nikmat siapa? Allah juga, ya bukan tujuan namanya. Kalau tujuan itu Allah mengharapkan surga, memberikan nikmat. Kalau surga dibikin Allah, nikmatnya yang bikin, itu bukan tujuan. Jadi banyak orang salah mensifati perbuatan Allah karena nggak ngaji tauhid, nggak ngaji ilmu ini, hingga kamu nggak bisa bedain mana haknya Allah, mana haknya makhluk. Maka ini penting.
kamu kenal 3 ini, bisa bedain mana zat Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah. Biar kamu tahu Allah itu perbuatannya nggak kayak makhluk. Allah nggak mengharapkan yang lain untuk menghasilkan sesuatu. Apa yang Allah ciptakan lil hikmah, satu penciptaan menjadi alamat akan diciptakan yang lain. Allah sendiri yang menciptakan tiap-tiap yang Allah tanpa mengharapkan yang lain, hingga perbuatan Allah tidak disebut qasdun atau bertujuan. Itu wiridnya sampai mulutnya dobleh, tapi kenal Allah kagak. Ngapain lu? Kenali dulu. Faedahnya zikir itu apa? Menyebut dan mengingat. Lalu nyebut ruang but, inget mah kagak. Nyebut mah tiap waktu, inget kagak. Lah tujuan zikir itu 2, menyebut dan mengingat, gitu loh. Maka yang bisa menyebut dan mengingat siapa? Ya yang kenal. Kalau nyebut-nyebut doang mah siapa aja bisa. Lu kayak orang ngigo, lu nyebut-nyebut tapi nggak kenal maksudnya apa, nggak tahu, kayak orang ngigo aja gitu. Ya. Jadi selesai kita membahas secara sempurna tentang sifat-sifat Allah. Jadi kalau sudah kita mau perincikan sifat Allah, jumlahnya yang wajib ada 20, yang mustahil 20, yang jaiz ada 1. Mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah tanamkan dalam hati kita, Allah jadikan tertancap dalam iman kita, Allah kuatkan hati kita hingga ini menjadi modal ke depan kita untuk terus ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, sampai kita nanti mati membawa kalimat la ilaha illallah, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana azrafna 'ala ladha'i ishrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli auba wastur lana awrati wa amini rawati wa ighfir li walidina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma'. Amin rabbi fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi indada ta'zi suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.